Saya akui keteguhan hati para pendukung Abah Anies. Mereka tak gentar dengan apapun, khususnya emak-emak pendukung Abah Anies garis keras. Ngedukung itu boleh-boleh saja, itu hak siapapun. Tapi gak harus maksa-maksa orang juga kali untuk mendukung Abah Anies. Karena dukungan itu tanpa dipaksa pun akan muncul dengan sendirinya apabila orang tersebut menganggap Abah Anies memang yang terbaik. Seperti yang akan kita simak di kesempatan kali ini pemirsa, seorang driver taksi online mengutarakan kekesalannya dengan emak-emak customer yang kebetulan pendukung Anies Baswedan. Driver ini kesal karena si emak maksa si driver untuk mendukung Anies. Akibatnya driver ini bongkar tabiat buruk pendukung Anies ke publik. Berikut videonya. Ketika driver taksi online Pernah dapat penumpang garis keras Anies penumpang Muhaimin. ibu-ibu ngakunya pensiunan dosen di salah satu fakultas di Surabaya. Begitu masuk, naiklah si ibu itu. Nah, sebagai taksi online kan saya berusaha untuk netral. Betul. Ditanyain saya sama beliau, Mas, sudah punya pilihan untuk pilpres besok ini? Saya bilang, enggak Bu, saya mungkin enggak suka sama politik, saya bilang gitu. Saya berusaha netral. Terus dia bilang gini, loh jangan salah Mas, kalau enggak suka politik ya mau enggak mau harus nyoblos, daripada nanti dapat pemimpin yang jahat, yang kejam, bilangnya gitu. Saya sampai wah, sudah tahu arahnya kemana saya. Kayak khas pendukung Setelah Abah. itu dia tanya lagi, Masnya Muslim kan? Ya alhamdulillah saya Muslim Bu. Terus dia bilang, lah kalau Muslim itu Mas, kalau Muslim itu pilihnya nomor 01, amin. Langsung sudah tahu saya arahnya kemana. Habis itu dia bilang, nggak ada Mas pemimpin sekarang calon pemimpin yang mempunyai sifat kayak Pak Anies, yang sidik, yang tablik, yang amanah, yang fatona. Sampai saya mikir kayak gini, ya Allah, memang ada setelah Rasulullah orang-orang yang memiliki sifat kayak gitu? Nggak ada, saya yakin nggak ada. Itu sifatnya Rasulullah itu. Cuman saya nggak bilang, nggak saya utarakan karena mungkin jaga perasaannya. Makin lama, lah kok dia makin nyecar saya. Langsung, Masnya Muslim kan? Terus tanya lagi dia, mohon maaf Mas, Muslimnya apa? NU atau Muhammadiyah? Saya bilang, saya NU Bu. Terus, wah kalau NU itu harusnya milih Pak Muhaimin, karena Pak Muhaimin kan orang NU. Saya berusaha diam, nggak saya sanggah, nggak saya sangkal, karena kan saya hormati beliau orangnya sudah sepuh. Makin lama makin mendekat sama saya itu. Saya sampai di tabok punggung saya. Dia bilang, kalau Masnya NU wajib lu Mas pilih Pak Muhaimin. Langsung akhirnya nggak tahu, telinga saya gatal mungkin ya. Kelamaan saya bilang gini, Ibu, kalau orang NU yang asli, yang tulen, kebetulan saya juga NU. Saya juga dulu pernah mondok di pondok pesantren NU, lingkungan saya NU, keluarga saya, latar belakang saya semua NU tulen. Kalau orang yang benar-benar NU nggak akan milih Muhaimin Bu, saya bilang gitu. Saking gembesnya saya. Karena kenapa? Dilihat dari sejarahnya gimana dulu Pak Muhaimin istilahnya mengkudeta Gus Dur, seperti apa jahatnya. Saya bilang gitu. Dia langsung nggak bisa jawab, sama sekali nggak jawab. Saya bilang gini juga, Pak Anies itu orangnya pinter Bu, saya suka. Ya dalam hati saya gimana ya, biar orangnya tenang gitu loh, nggak tersinggung. Menjaga perasaan. Saya suka orangnya cerdas, baik gitu. Terus akhirnya poinnya saya bilang gini, kalau Pak Anies baik Bu, kalau Pak Anies baik, sayangnya satu, wakilnya Muhaimin. Habis itu diam dia. Terus ngobrol terus. Sampai akhirnya dia bilang begini, Jokowi itu jahat Mas, pengkhianat itu.
munafik. Loh, kenapa Bu? Loh, ijazahnya aja palsu. Terus kalau dia merasa ijazahnya asli, kenapa dia nggak datang ke persidangan terus mengantarkan ijazahnya biar selesai itu perkaranya? Dia nggak berani datang. Langsung saya berani banget dia sampai ngata-ngatain presiden munafik, jahat, terus pembohong. Saya bilang gini, Ibu, saya bukannya ikut campur dalam masalah politik Bu ya. Saya nggak suka politik Bu. Tapi saya bilang gini sama penumpang saya, kalau urusan ijazah Bu, ngapain Pak Jokowi sampai datang ke pengadilan nunjukkan ijazahnya? Nggak perlu Bu. Pak Jokowi itu presiden, bukan ketua RT. Saya bilang gitu. Ada lagi, oh ya, kalau Ibu ngerasa Pak Jokowi ijazahnya palsu, Ibu tahu kan kemarin yang rame-rame yang viral anak BEM UGM yang ngeluarkan, ada istilahnya pasang banner kata-katanya Jokowi alumni UGM yang memalukan atau apa gitulah. Setelah coba Ibu amati, di satu sisi ada yang bilang ijazah Jokowi palsu. Lah, di sisi lain anak BEM UGM mengakui kalau Pak Jokowi itu alumni UGM. Lah ya bener yang mana? Ini bukti kan. Pokoknya selama perjalanan itu, Masya Allah, semua diolok-olok semua. Pak Prabowo yang katanya kejam, pembantai. Waduh. Kok ada orang kayak gini? Istilahnya apa ya? Saya menyayangkan karena kenapa? Beliau orangnya sudah sepuh. Ya gimana ya? Kok bisa gitu mengotori mulutnya, hatinya hanya karena ketidaksukaan dengan orang yang mana orang itu juga yang dia benci juga nggak kenal sama ibu itu. Nggak merugikan juga. Kok bisa sampai seperti itu? Itulah pendukung Amin gitu. Ada lagi banyak pokoknya. Oh ya, waktu dia menjelang mau nyampe, dia kan bilang, Mas, saya minta nomor teleponnya. Saya minta nomor teleponnya, nanti misalkan kalau saya kebetulan kan saya ambil penumpang pick up-nya kan di dekat rumah saya kan, itu tujuannya di daerah perbatasan Sidoarjo, daerah Pondok Chandra. Kebetulan itu dia bilang seperti ini waktu mau turun, Mas, boleh saya minta nomor teleponnya? Nanti kalau misalkan saya habis main dari sini, kalau misalkan mau pulang saya telepon Mas aja ya, order offline. Oh ya, monggo Bu, silakan, nggak apa-apa Bu. Saya kasih nomor telepon saya. Ya, habis guys. Ngambang banget ini endingnya. Gini nih, kalau mereaction dadakan itu nggak tahu gitu videonya seperti apa. Akhirnya kan nggak ketahuan nih kalau video ini ternyata nggak sampai selesai gitu, terpotong. Apa nih, jadi bikin penasaran ya, ntar coba kita kepoin lagi TikToknya, siapa tahu ada sambungannya, karena ini durasinya 7 menit ya si Mas ini bikin video TikToknya. Ya seperti inilah ya tabiat dari rata-rata gitu ya, rata-rata pendukungnya Anies Mohaimin itu seperti itu, senang sekali menjelek-jelekan tokoh-tokoh atau paslon lainnya seperti Bapak Prabowo, Pak Jokowi ya, semua kena ya. Dia keluarkan kata-kata yang tidak pantas kepada emasnya ini, pada emasnya ini pun si ibunya baru kenal gitu kan. Dan ini si Mas drivernya juga kuat banget ya Mas menghadapi pendukungnya Abah Anies yang terkenal tidak mau kalah gitu kan. Aduh, jadi kayak gitu ya, sampai maksa-maksa loh buat si Mas ini memilih ya 01 Anies Mohaimin, sampai segitunya guys. Ngeri sekali ini pendukungnya Abah Anies. Pilihan itu ya harus keluar dari hati, tidak boleh dipaksakan gitu. Kalau dipaksakannya tidak murni dong, kita memilih ya sama aja bohong kalau dipaksakan. Kita keluar lewat hati gitu memilih paslon itu gitu kan. Tidak bisa kita diajak-ajak karena pilihan itu mutlak gitu ya, suara hati kita yang memilih gitu kan. Nah mungkin sekian, jangan lupa pamit, sampai jumpa lagi di next video.